Shalom. Shalom ya. Mari kita buka Imamat pasal yang ke-8. Shalom. Imamat pasal yang ke-8. Imamat pasal yang ke-8, saya bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-36. Imamat 1, pentabisan Harun dan anak-anaknya. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa. 2, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. 3, lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. 4, Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6, lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat. Dibasuhnyalah mereka dengan air. 7, sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatnya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatnya sabuk itu kepadanya. 8, dikenakannya lah tutup dada padanya dan dibubuhnya ke dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. 9, kemudian ditaruhnya serban di atas kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya lah patam emas, yakni jambang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. 11, dipercikkannya lah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. 12, kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 14, disuruhnya lah mereka membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnya lah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya lah mezbah itu dan diadakannya perdamaian baginya. 16, diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. 17, tetapi lembu jantan itu dengan kulit daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. 18, kemudian disuruhnya mereka membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. 19, domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. 20, domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. 21, tetapi isi perut dan betis dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. 22, kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan ke atas kepala domba jantan itu. 23, domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkan pada cuping telinga kanan Harun dan ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya.
Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka dan ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. 25. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. 26. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, ada yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya ke atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. 27. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan kanan Harun, tangan Harun, dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya itu sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. 28. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pertapisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. 29. Musa mengambil dadak domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pertapisan itu, seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. 30. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditapiskannya lah Harun pakaiannya, juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. 31. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan, di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada dalam bakul untuk persembahan pertapisan, seperti yang telah kuperintahkan, dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. 32. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. 33. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentapisan, karena perayaan pentapisan akan berlangsung 7 hari lamanya. 34. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kepada kamu perbuat kelak, untuk mengadakan pendamaian bagimu. 35. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus melakukan kewajibanmu kepada Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. 36. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Hari ini yang suka pada judul sharing firman Tuhan, saya akan mengambil judul adalah mempersembahkan korban di atas mezbah. Saya ambil dari Imamat 8 ayat ke-15. Saya ulangi Imamat 8 ayat 15. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangnya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakan pendamaian baginya. Nah, ketika saya membaca Imamat 8, saya tertarik di ayat yang 15, khususnya ayat 15. Ada yang begitu menarik saya, yaitu ini. Dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Saya ulang. Dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Lalu sempat putus ya.
Saya ulangi, saya ngambil dari Imamat 8 ayat 15. Saya tertarik di kata-kata ini. Dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Nah, sepengetahuan saya ya, saya ketika bergereja mendengarkan khotbah gitu ya, sepengetahuan saya yang disucikan dari dosa itu adalah saya gitu ya, adalah kita manusia. Tetapi ketika Imamat 8 saya baca, ini ada yang menarik. Ketika darah itu dibubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah, yang disucikan itu adalah mezbahnya. Yang dikuduskan itu adalah mezbahnya. Terus ketika saya baca ke bawah, tidak pernah tertulis bahwa yang disucikan, yang dikuduskan itu adalah Harun dan anak-anaknya. Tidak tertulis. Kecuali yang pada waktu dikasih minyak urapan ya, maka dikuduskan Harun pada waktu dikasih minyak urapan. Tetapi ketika persembahan itu diadakan, tidak tertulis sama sekali bahwa Harun dan anak-anaknya ikut disucikan. Nah, yang di Imamat 8 ayat 21 kemudian baru tertulis demikian. Ketika Musa membakar seluruh domba jantan itu, korban bakaran itu baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, selama ini saya salah. Ketika saya berpikir yang disucikan, yang dikuduskan itu saya. Ternyata setelah saya baca lagi, bukan. Yang disucikan, yang dikuduskan itu mezbahnya. Nah, kalau kita tarik ke Perjanjian Baru, ini kan ada relasinya dengan Ibrani 13 ya. Kita tarik ke Perjanjian Baru, coba dah buka dulu Ibrani 13 ayat 10. Ibrani 13 ayat 10 sampai 15 itu mencatat sebuah mezbah. Ibrani 13 ayat 10, saya bacakan ya. Kita mempunyai suatu mezbah. Dan orang-orang melayani di kemah tidak boleh makan apa yang ada dalamnya. Nah, kita memulai suatu mezbah. Mezbah apa? Ketika Perjanjian Baru, Tuhan Yesus dikorbankan di atas kayu salib. Tuhan Yesus kan lambang dari anak domba jantan, gitu ya. Domba jantan yang tidak bercacat, tidak bercela. Yesus. Yesus dipersembahkan di mana? Di kayu salib. Berarti Ibrani mau ngomong gini, kita mempunyai suatu mezbah. Apa mezbahnya kita di Perjanjian Baru? Salib. Mezbah kita salib. Nah, Ibrani 13 lompat ayat yang ke enggak itu dulu. Korbannya kan salib ya kan? Nah, ketika salib itu ketika tubuh Tuhan Yesus dipaku, darahnya nempel pada salib itu. Nah, menurut Imamat 8 ayat yang ke-15, ketika dibubuhkan darah itu pada tanduk-tanduk mezbah, salib tangan kiri, kanan kiri, tanduk-tanduk mezbah, ketika dibubuhkan maka disucikannya salib itu dari dosa. Yang disucikan salibnya. Nah, ketika lambungnya ditusuk, darahnya mengalir ke bagian bawah mezbah, di bagian bawah salib itu, dengan demikian dikuduskannya salib itu dan diadakan pendamaian bagi salib itu. Yang diadakan pendamaian itu salibnya. Nah, kalau kita tahu bahwa yang dikuduskan, yang disucikan adalah salibnya, berarti segala macam persembahan yang kita bawa kepada Tuhan yang tidak melalui salib, itu baunya tidak menyenangkan bagi Tuhan. Saya ulang, kalau kita tahu yang disucikan itu adalah salibnya, yang dikuduskan adalah salibnya, berarti apapun persembahan kita yang kita berikan kepada Tuhan, yang tidak melalui salib, yang tidak dibakar di atas salib, itu baunya tidak menyenangkan bagi Tuhan. Itu tidak ada gunanya. Coba, persembahan apa sih yang kita bawa? Kita tidak heran kita hidup berpuluh-puluh tahun sebagai orang Kristen, kalau kita nggak mengerti ini, kita akan sia-sia.
Persembahan apa saja sih yang kita bawa? Saya catat ada 3 macam persembahan. Yang pertama tadi di Ibrani 13 ayat ke-15, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pertama, ucapan syukur. Kita cek sama-sama, persembahan ucapan syukur kita, apakah sudah kita letakkan di atas mezbah? Terima kasih Tuhan, hari ini aku sudah diberi rezeki. Salibnya mana? Tidak ada. Terima kasih Tuhan, harusnya begini, terima kasih Tuhan, Engkau telah berkorban bagi saya supaya saya memperoleh hidup. Kita letakkan syukur kita di atas salib Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berkorban, kami mendapat kesempatan untuk hidup, mendapat kesempatan untuk beroleh keselamatan, begitu ya. Itu ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, hari ini aku bisa menahan emosi, hari ini aku tidak marah-marah. Kita letakkan dasar itu kata salib. Diri kita yang disalibkan, diri kita yang dikorbankan. Persembahan yang kedua adalah persembahan tubuh. Persembahan tubuh dari Roma 12 ayat 1 ayatnya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang harum, yang kudus berkenan pada Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Tubuh kita yang disalib. Korban. Mengorbankan apa? Korban perasaan, korban ego, korban waktu. Kalau ada teman curhat, korban telinga. Dengerin orang ngomel itu enggak enak. Ya kan? Korban. Harusnya kita bersyukur atas itu. Terima kasih Tuhan, aku hari ini sudah bisa tahan diri. Terima kasih Tuhan, aku hari ini bisa menahan egoku disalib untukmu. Baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemarin saya Natalan, saya ada sedikit perenungan tentang korban. Ini ya, saya ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita jawab masing-masing di hati saja. Jika dia lebih bahagia, orang yang saya cintai, orang yang saya kasih lebih berbahagia. Jika saya harus mengampuni orang lain lagi dan lagi, apakah saya mau berkorban? Jika dia lebih bahagia, jika dia lebih bahagia kalau saya harus bersama dengan orang yang saya benci, apakah saya mau berkorban? Jika dia lebih bahagia kalau saya mencintai orang yang harus mencintai orang yang saya benci, apakah saya mau berkorban? Coba itu jadi pertanyaan. Jika saya harus merelakan, jika Tuhan lebih berbahagia, jika saya merelakan hak saya sepenuhnya, tidak punya hak lagi, apakah saya mau berkorban? Kita harus contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya kita beroleh keselamatan. Tuhan Yesus juga rela turun dari tahtanya untuk berkorban di atas kayu salib. Nah, kita ini hanya korban apa sih? Kita tidak sampai korban darah kok. Paling cuman korban perasaan. Paling cuman korban ego. Gitu aja. Paling korban aku suka melakukan ini terus tidak lakukan lagi. Paling cuman korban itu. Tidak ada yang lain. Kenapa kita tidak mau? Kita cuman korban, ya sudahlah, tidak ngomel. Itu toh. Kita cuman korban, ya sudahlah, pinginku tidak keturutan, ya sudahlah. Itu yang kita korbankan ke salib. Dan ingat lagi, ketika kita disalibkan bersama dengan Kristus, itu yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi selama belum kita bawa ke dalam salib, belum. Yang dikuduskan, disucikan adalah salibnya, belum kitanya. Yang pertama tadi, korban apa? Korban puji-pujian. Yang kedua, persembahan adalah persembahan tubuh. Yang ketiga, terakhir,
persembahan pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 26. 1 Korintus 14:26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Yang terakhir, yang ketiga adalah persembahan pelayanan di pekerjaan Tuhan. Itu pun pekerjaan melayani Tuhan, pelayanan dalam pekerjaan Tuhan, itu pun harus dibawa ke salib Kristus. Kita melayani di gereja gitu ya, ada yang mempersembahkan mazmur, berarti kan orang yang nyanyi. Kita nyanyi, kita memuji Tuhan, kita bawa ke salib. Salib yang dipermuliakan, Tuhan Yesus yang dipermuliakan, atau kita berusaha perform, meraih performa pribadi yang terbaik. Goal dari pelayanan, goal dari pekerjaan Tuhan adalah begini. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, segala bentuk pelayanan kita di gereja dikatakan berhasil jika orang yang kita layani melihat salib Kristus. Saya ulang. Pelayanan kita di gereja, pelayanan akan pekerjaan Tuhan, menurut saya dikatakan berhasil jika orang yang kita layani berhasil melihat salib Kristus. Karena semua persembahan kita muaranya harus salib. Kembali lagi, karena tadi yang dikuduskan adalah salibnya, yang disucikan adalah salibnya. Karena itu setiap pekerjaan Tuhan yang kita layani ini, kalau membawa orang melihat salib, itu baru dikatakan kita berhasil. Kalau belum, ya contoh aja lah, misalkan kalau mempersembahkan sesuatu, seorang bermazmur, misalkan orang bernyanyi gitu ya, memuji Tuhan. Kalau orang datang ke gereja gitu ya, hanya ingin mendengar puji-pujian yang bagus, hanya ingin mendengarkan perform pemain musik yang bagus, berarti kita sudah gagal. Kita tidak bawa mereka ke intinya kan kita bawa mereka ketemu Tuhan gitu kan. Kalau jemaat datang itu hanya ingin dengar performanya bagus, itu kita sudah gagal. Pengajaran pun yang juga sama. Kalau orang datang ke gereja hanya ingin dengar pengkhotbah atau pengajar itu ngelucu gitu ya, apa kok ketika pulang dari gereja, jemaat bilang, apa khotbahnya nggak tahu, pokoknya lucu. Ya berarti kita sudah gagal. Kita gagal meletakkan korban itu ke atas mezbah. Nah ini jadi PR kita masing-masing ketika kita melayani, ketika kita bermazmur, ketika kita mengajar, ketika kita menyampaikan pernyataan Allah, ketika kita berbahasa roh, atau ketika kita menafsirkan bahasa roh itu, apakah membawa jemaat ketemu Tuhan? Apakah membawa jemaat untuk melihat salib Kristus? Ini cek dan recheck kita setiap hari ketika kita melayani. Saya ulang, terakhir, saya ulang kesimpulan saya pada pagi hari ini. Yang pertama adalah darah itu menyucikan mezbah. Dalam perjanjian baru berarti darah itu menyucikan salib. Kita manusia membawa persembahan itu ke atas salib. Dan ketika kita membawa persembahan itu di atas salib, Tuhan berkenan. Persembahan apa yang kita bawa? Persembahan syukur kita. Yang kedua, persembahan tubuh kita. Apakah tubuh kita ikut disalib bersama dengan Kristus? Dan yang ketiga, persembahan pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Bu Gembala untuk melengkapi. Shalom. 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 Terima kasih, Van.
Tuhan memberkati. Puji Tuhan, memang persembahan itu kalau mau menyenangkan hati Tuhan, karena ucapan syukur memang dari bibir. Tapi bukan hanya dari bibir, keluar dari dasar hati. Persembahan yang keluar dari dasar hati. Ini yang bermazmur memuji Tuhan karena bersyukur. Tanpa salib Yesus, kita tidak akan bisa didamaikan dengan Allah. Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Kita hidup sampai ada nyanyian, karena salibmu ku hidup. Karena apa itu, Bu Sri? Keterusan. Ku menang. Itu. Jelas firman Tuhan itu semua kembali kepada pengorbanan Yesus. Kalau kita menghargai salib Tuhan, orang itu bisa mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan hati. Jadi orang itu bahasa Prancisnya enggak bocengli, bisa ngucap syukur, enggak ngomel, enggak bersungut-sungut, betul enggak? Tapi yang penting lakukan. Nanti saudara akan rasakan Roh Allah, Roh Kudus memenuhi hatimu dengan damai, sukacita. Allah berjumpa dengan kita, kita berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Amin. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Allah, kita melayani juga motivasinya bukan tampil, tapi motivasinya apa? Membalas. Kasih Tuhan. Ini kuncinya di sini. Saya selalu katakan, biar setiap orang ketemu Tuhan secara pribadi. Kalau saya katakan, terima kasih Tuhan, Jemaat Betani FOG Jombang. Dan secara pribadi. Kalau orang ketemu Tuhan secara pribadi, itu ada rasa bersyukur, terima kasih. Saya ini sebetulnya orang berdosa, menujunya maut. Tapi karena saya menerima, ketemu Tuhan secara pribadi, ngerti karena salibnya Tuhan. Karena kasihnya Tuhan, kita diselamatkan. Kita mau membalas dengan sungguh-sungguh. Hatinya murni, hatinya tulus. Kalau dengar firman itu, bisa menerima dengan lapang dada. Dan melakukannya. Ini penting. Bukan terima tok, tapi dipikir-pikir, ini kayak gini, ini kayak gini. Terima dulu. Aku percaya ini terjadi dalam hidupku. Sekarang katakan, terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Aku terima Yesus di dalam hidupku. Secara pribadi, aku melihat kemuliaan-Mu terjadi dalam hidup kami. Karena Yesus ada hidup dalam hati kami. Kalau kita melakukan firman Tuhan, saya percaya motivasi pelayanan kalau tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Loh, kita bisa melayani ini karena kemurahan Tuhan, loh. Betul enggak? Kalau enggak kemurahan Tuhan enggak bisa. Kita datang kepada Tuhan, ini kemurahan Tuhan. Makanya saya selalu menganjurkan, cari
kerajaan Allah serta kebenaran. Ayo doa pagi. Ini orang yang tahu bersyukur. Kalau orang tidak tahu bersyukur, aku wis diselamatkan ya sudah. Aku mau tidur ya tidur. Kalau guling enak tidur. Nah ini. Tapi kalau orang itu rasa bersyukur, pagi-pagi mesti, ayo doa pagi. Ayo doa pagi. Ketemu Tuhan, nyanyi bersama, memuji bersama, menyembah bersama, mendengarkan apa pesan Tuhan hari ini yang harus aku lakukan. Puji Tuhan, kita tetap bersukacita, mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur itu hatinya berbunga-bunga, bersukacita, berkobar-kobar. Saudara, nanti rasakan kalau ketemu Tuhan. Ini seperti orang yang api itu menyala-nyala. Dengar firman menyala-nyala. Hati ini beda. Mau melakukan ibadah itu tidak perlu disuruh. Doa pagi tidak perlu disuruh. Keluar dari dasar hatinya. Karena tahu hukumnya Tuhan. Tuhan itu senang kalau kita beribadah. Karena hari Minggu, harinya Tuhan. Kalau saudara mengerti 10 hukum Taurat, Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Sampai dikatakan Ibrani 10 ayat 26, 25, 26. Kita jangan meninggalkan ibadah. 26, kalau kita sengaja berbuat dosa. Sengaja berbuat dosa apa? Yang melawan, meninggalkan ibadah. Itu ada sanksinya, baca Ibrani 10 ayat 25-26. Dari sini kita belajar melakukan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan berdoa syafaat singkat jelas.